semuanya, balik lagi nih di channel YouTube saya. Jadi, sama seperti video sebelumnya, di video saya yang ketiga, tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Priscilia Maharani Epang. Kalian bisa manggil saya Prisil. Saya berasal dari kota Cirebon, yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Swadaya Gunung Jati, dan saya berasal dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini, materi yang akan saya bahas adalah tentang human capital atau modal manusia. Langsung aja saya bahas di video ini, simak sampai habis ya. Subbab pertama yang akan dibahas yaitu arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz, yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Subbab selanjutnya adalah peran human capital. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru, dan memiliki kualitas yang lebih baik. Build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Lalu borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Dan bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Bind, mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Subbab selanjutnya adalah transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administrative expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga seperti continue. Employee champion, yaitu Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Change agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu membantu proses-proses dan kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Subbab selanjutnya adalah perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan.
Sebab selanjutnya adalah tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Ada tingkatan di sini. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang terakhir ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Dan sebab terakhir dalam materi ini adalah mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Demikian video materi pembelajaran dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah penyebutan kata dalam materi ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye-bye.